Halo semuanya, di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan di bagian evaluasi, yaitu masih seputar input nama ya. Nah, ini masih kelanjutan dari tutorial sebelumnya. Kalau kalian sudah berhasil menambahkan fungsi input nama di bagian awal dan juga menampilkannya di bagian akhir, kita akan menambahkan satu fungsi lagi yang masih berkaitan dengan input nama ini ya. Nah, jadi di sini sebenarnya user masih bisa lolos ya. Artinya user masih bisa langsung klik mulai tanpa harus mengetikkan atau memasukkan nama. Sehingga nanti tampilan di akhir ya tidak ada nama ya. Di sini contoh yang saya buat kan harusnya ada kata sapaan nama yang diinput ya. Misalnya, "Hai Agus, ini hasil tes kamu," kan seperti itu. Nah, jika user tidak menginputkan nama, nanti bahasanya kan "Hai kosong" ya. "Hai, ini hasil tes kamu," seperti itu. Nah, jadi kalau dibiarkan seperti ini, ya sah-sah saja, tetapi akan tidak ada gunanya keberadaan input nama ini, karena user bisa saja mengabaikan. Sekarang kita bisa membuat agar user harus menginputkan nama dulu, baru dia bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu klik mulai. Nah, jadi kita akan buat kondisi apabila user ini tidak menginputkan nama, button tidak akan aktif ya. Jadi, dia harus menginputkan nama dulu, masukkan nama, setelah itu button baru bisa diklik. Sama seperti ketika kalian login pada sebuah sistem aplikasi web, kalau form user dan passwordnya masih kosong, button loginnya tidak aktif, seperti itu. Nah, kita tambahkan di bagian scriptnya. Silakan kembali buka project latihan kalian yang masih tetap mengikuti dan melihat contoh yang saya buat. Silakan bisa disimak dengan baik ya. Oke, di sini kita tambahkan sebuah function. Nah, yang akan kita kontrol adalah form input nama ini. Nah, jadi nanti maksudnya di sini form input nama akan kita jadikan acuan. Button ini yang akan kita kontrol dari objek input nama ini ya. Nah, perhatikan di sini kita lihat dulu instance name-nya. Di sini saya menggunakan input nama. Ya, kalian ketikkan instance name input nama yang sudah kalian buat. Input nama, kita tambahkan sebuah function add event listener. Kali ini bukan mouse event ya, tetapi berupa event. Lalu kemudian enter underscore frame. Barulah di sini kita buat function seperti biasanya. Saya akan buat function dengan nama check nama. Di bawahnya kita buat function seperti biasa. Di sini function by event ya. Kurung kurawal buka. Nah, di sini kita tambahkan struktur kondisional atau statement kondisional. If, ya jika, nah yang akan kita jadikan acuan adalah objek input nama ini ya. Jika form input nama dot text, karena ini merupakan objek teks, ini sama dengan kosong atau bernilai kosong. Jadi maksudnya form input nama ini bernilai kosong, bukan bernilai 0 ya. Kalau 0 itu angka yang masih bisa dihitung. Tetapi ini maksudnya adalah kosong, tidak berisi apapun, baik itu karakter, huruf, maupun angka. Nah, jika form input nama ini masih kosong, seperti itu maksudnya, ya itu artinya, kita buat button ini akan kita apakan. Nah, sekarang button mulai ini akan kita kontrol dari
kondisi ini ya. Cek dulu lagi sekali instance name dari buttonnya. Di sini saya menggunakan button mulai. Button mulai kita buat tidak aktif dengan menambahkan mouse enable. Dan kita beri nilai false. Lalu kita tambahkan juga tampilannya agar terlihat transparan ya, dengan menambahkan properti alpha. Alpha di sini saya berikan nilai setengah ya. Oke, seperti ini. Jadi eventnya ini mengarah ke objek input nama, ya, form input nama, yang mana nanti ada struktur kondisional yang membaca apabila atau jika form input nama ini masih kosong, belum terisi data, belum terisi karakter, atau belum diinputkan satu karakter apapun, nanti button mulai ini kita buat tidak aktif ya. Dan tampilannya agak sedikit transparan seperti itu. Kemudian di bawahnya kita buat kondisi sebaliknya, yaitu else. Nah, kita copy saja yang di atasnya ini. Kontrol pengaturan buttonnya ini. Di sini kita aktifkan buttonnya ya. Jadi apabila nanti kebalikan kondisinya ini, apabila sudah ada satu karakter huruf maupun angka yang diketikkan, nanti kita buat button ini langsung aktif ya. Jadi kita ubah nilainya dari false menjadi true. Dan yang tadinya itu nilai alpha setengah atau tampilannya transparan, kita buat lebih terang lagi dengan memberikan nilai 1. Oke, kita coba ya. Di save dan test movie. Nah, seperti ini ya. Jadi ini belum ada inputan nama. Nah, ini user nggak bisa langsung masuk ke step berikutnya. Tidak bisa langsung klik mulai. Dia harus mengisi nama dulu ya. Sesuai dengan petunjuk yang di atasnya. Isi nama dan klik mulai. Jadi isi nama dulu, misalnya kita masukkan satu karakter huruf saja. Begitu satu karakter huruf masuk, button sudah langsung aktif. Kalau kita hapus lagi, button kembali tidak aktif seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita buat user agar lebih interaktif lagi dengan memasukkan nama terlebih dahulu ya. Barulah bisa klik mulai seperti ini ya. Oke, nah di sini tampilan sudah bisa berjalan ya, tetapi di bagian output ini tampaknya masih ada muncul error ya. Nah, ini kenapa error ya? Sebenarnya kalau diabaikan pun tidak masalah ya. Cuma kita atasi dulu, ini kenapa bisa error. Nah, ini kenapa bisa error karena function cek nama ini masih berjalan. Sedangkan perintah program itu sudah berjalan ke scene berikutnya. Nah, itu jadi dia masih nyangkut itu ceritanya ya. Dan itu harus kita stop dulu dengan nanti menambahkan fungsi remove ya. Nah, silakan dicoba dulu bagian ini, pastikan sudah bisa berjalan kondisinya. Kalau memang sudah bisa berjalan seperti ini, berarti langkah-langkah sudah benar ya. Nah, tinggal kita bereskan yang error ini. Oke, apabila sudah sama, sudah bisa bekerja scriptnya ya. Sekarang kita hentikan dulu. Jadi begitu klik mulai, function event ini ya, kita remove ya. Ya, kita hentikan dengan menambahkan remove event ya. Kalau ini kan menambahkan event, sekarang kita berikan perintah remove event. Nah, remove event itu ada di button mulai ya. Jadi begitu klik button mulai, kita remove dulu eventnya. Kita letakkan perintahnya itu
sebelum nextIn ya, setelah perintah untuk menginputkan atau menyimpan inputan data nama ke variabel nama user. Nah, jadi sebelum nextIn kita remove dulu ya. Di sini kita arahkan input nama seperti ini. Input nama, remove event listener, kurung buka. Di sini kita ketikkan enter frame. Enter frame F-nya harus huruf besar ya. Kenapa enter frame? Karena di sini enter frame ya. Jadi remove event, enter frame, koma di sini nama functionnya. Nama functionnya adalah cek nama. Oke, seperti ini ya. Oke, yang tadinya di atas itu adalah menambahkan event pada objek form input nama. Sekarang begitu klik button mulai, eventnya itu kita remove ya. Jadi kita hentikan dengan cara meremove eventnya. Di save dan test movie. Kita coba klik mulai. Nah, sudah tidak muncul lagi adanya error ya di bagian panel output. Dan ini sudah bisa berjalan seperti semula. Oke. Kalau sudah benar seperti ini berarti sudah aman ya. Nah, silakan dicoba dulu. Jadi fungsi ini merupakan fungsi tambahan ya. Kalau tidak menambahkan ini, ya rasanya percuma kita menyediakan form input nama. Jadi kalau misalnya user masih bisa lolos tanpa harus menginputkan nama, ya sebaiknya tidak perlu diisi input nama ya. Jadi langsung saja klik mulai seperti itu. Nah, itu tambahan ya. Nah, masih berkaitan dengan input nama. Di sini karena kita mengarahkan user untuk menginputkan nama. Nah, kalau nama itu kan karakter huruf ya. Sekarang kita bisa juga kalau mau kita filter atau kita batasi. Kita batasi ini biar user hanya bisa menggunakan karakter huruf saja. Nah, kalau ini karakter angka pun bisa masuk ya. Jadi anggap saja di sini 234 itu ya. Ya, nanti hai 234. Nah, jadi aneh rasanya ya. Nah, oke. Kita bisa tambahkan fungsi restrict ya. Jadi pembatasan input karakter. Misalnya kita buat biar hanya karakter huruf saja yang bisa diinput. Karakter yang lain, misalnya berupa angka ataupun simbol itu tidak bisa. Atau sebaliknya, hanya angka saja. Karakter huruf tidak bisa itu. Nah, ini fungsi tambahan yang bisa kalian tambahkan di bagian ini. Kita kembali ke bagian scriptnya ya. Di sini saya akan tambahkan di bagian atasnya, ya, bagian ini. Nah, saya pisahkan ya biar jelas terlihat. Oke, kita ketikkan instance name-nya, yaitu input nama. Di sini ada yang namanya perintah restrict. Nah, seperti itu ya. Oke, restrict namanya. Ini untuk membatasi. Sekarang, apa yang akan kita batasi ya? Misalnya hanya bisa menginputkan huruf saja. Nah, jadi kita masukkan di sini dalam tanda petik 2. Nah, seperti ini. Semisal hanya karakter huruf, berarti dari A sampai dengan Z. Ya, seperti itu ya. A sampai dengan Z. Kita save dan test movie.
Oke, saya akan coba ketikkan angka di sini. Ya, angka tidak mau ya. Simbol-simbol yang lain pun tidak mau. Hanya huruf saja. Ya, huruf kecil. Ya, huruf besar pun tidak mau ya. Nah, ini saya sudah menekan caps lock. Agar bisa kombinasi huruf besar kecil, kita bisa tambahkan di sini huruf besar A strip huruf besar Z. Nah, jadi ini mewakili huruf kecil, ini mewakili huruf besar. Oke, kita save dan tes movie. Nah, sekarang kita bisa menambahkan huruf besar, huruf kecil, atau kombinasi huruf besar, huruf kecil. Kecuali di sini angka tidak bisa ya. Oke, silahkan dicoba. Ini fungsi tambahan selain mengontrol button agar dia tidak aktif dulu sebelum adanya input nama. Nah, kalian bisa tambahkan fungsi restrict atau pembatasan. Atau misalnya di sini hanya input angka saja, jadi bisa kalian ketik 0 sampai dengan 9. Ya, kenapa 0 sampai dengan 9 ya? 10-nya itu sudah diwakilkan oleh 0 dan 1 itu. 0 dan 9, jadi ya variasi angka 0 sampai dengan 9 itu menjadi perwakilan sekian banyak angka yang bisa diketikkan kecuali karakter huruf maupun simbol. Nah, ini hanya angka saja ya. Huruf tidak bisa. Nah, itu bisa kalian buat nanti apabila membuat inputan yang banyak. Misalnya inputan nama, kemudian inputan nomor kontak, nomor telepon itu misalnya ya. Nah, di contoh kasus ini karena input nama, jadi kita bisa batasi dengan hanya huruf saja, huruf besar dan huruf kecil. Oke, ini pembahasan untuk video kali ini. Silakan dicoba untuk tambahannya. Semoga berhasil dan tidak ada error.